Shalom Bapak Ibu, kita akan membahas Yesus yang diutus, maka Yesus Muslim. Ini adalah kritik terhadap Bang Zuma. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah satu. Mereka Bani Israel mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dua, mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. La ilaha illa huwa wa ana Yesus Rasulullah. Jelas. Jadi tak ada jalan Yesus itu Kristen. Bang Zuma mengklaim bahwa Yohanes 17 ayat 3 membuktikan Yesus adalah seorang Muslim dengan menafsirkan ayat tersebut sebagai syahadat Islam. Dalam Islam, syahadat berbunyi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Bang Zuma mencoba menarik kesimpulan bahwa karena Yohanes 17 ayat 3 berbunyi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata Engkau utus ini yang diperhatikan oleh Bang Zuma. Maka ia menyamakan bagian mengenal Yesus yang Engkau utus dengan bagian syahadat Islam yang berbunyi wa anna Isa Rasulullah, dan bahwa Isa adalah utusan Allah. Dengan demikian, Bang Zuma menyimpulkan bahwa Yesus adalah Muslim. Namun, klaim ini salah secara konteks dan makna. Berikut adalah analisa dan bantahannya secara sistematis. Pertama, ada kesalahan dalam menafsir Yohanes 17 ayat 5. Yesus bukan hanya nabi, tetapi juga anak Allah dan juru selamat. Jika kita membaca keseluruhan Injil Yohanes, kita akan melihat bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya hanyalah seorang nabi. Sebaliknya, Yesus menyatakan bahwa ia memiliki otoritas ilahi, sesuatu yang tidak pernah diklaim oleh nabi manapun dalam Islam. Yesus memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Baca Yohanes 15 ayat 7. Yesus berdoa, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Yesus berdoa kepada Bapa. Dia katakan sebelum dunia ada. Ini berarti Yesus sudah memiliki kemuliaan bersama Allah sebelum penciptaan dunia. Menunjukkan bahwa keberadaannya tidak bermula seperti manusia biasa. Dalam Islam, tidak ada nabi yang pernah mengklaim keberadaan sebelum penciptaan dunia. Yang berikutnya adalah Yesus berhak dihormati sama seperti Allah. Dalam Yohanes 5 ayat 23, Yesus berkata, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ini berarti Yesus berhak menerima penghormatan setara dengan Allah. Sesuatu yang tidak mungkin dikatakan oleh seorang Muslim sejati. Yang berikutnya adalah Yesus memberikan hidup kekal. Dalam Yohanes 17 ayat 2, Yesus berkata, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Yesus tidak hanya membawa wahyu, tetapi juga berkuasa untuk memberikan hidup kekal kepada orang yang percaya kepadanya. Tidak ada nabi dalam Islam yang bisa memberikan hidup kekal. Yang berikutnya, Yohanes 17 ayat 3, tidak setara dengan syahadat Islam. Jika kita membaca Yohanes 17 ayat 3 dengan cermat, ayat ini tidak bisa disamakan dengan syahadat Islam. Frasa Yesus Kristus yang telah Engkau utus bukan sekedar pernyataan bahwa Yesus adalah nabi, tetapi menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Islam tidak mengajarkan bahwa Isa Al-Masih memiliki misi penyelamatan dosa manusia seperti yang diajarkan dalam kekristenan. Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3 berbicara dalam konteks hubungannya dengan Bapa yang unik. Dalam ayat-ayat selanjutnya, Yesus menyatakan keilahiannya dengan meminta kemuliaan yang ada yang ia miliki sebelum dunia ada. Baca Yohanes 15 ayat 5.
Kesimpulan harus menerima ayat-ayat lain. Yohanes 17 ayat 3 tidak bisa disamakan dengan syahadat Islam karena konteksnya berbeda. Jika seseorang ingin menggunakan ayat ini sebagai bukti bahwa Yesus adalah Muslim, ia juga harus menerima ayat-ayat lain yang menunjukkan keilahian Yesus yang bertentangan dengan Islam, ya Bang Juma. Yang berikutnya, jika Bang Juma ingin menggunakan Yohanes 17 ayat 3 sebagai bukti bahwa Yesus adalah Muslim, maka ia juga harus menerima seluruh pengajaran Yesus dalam pasal yang sama. Berikut adalah beberapa hal yang bertentangan dengan Islam dalam Yohanes 17. Mari kita lihat. 1. Yesus memiliki kemuliaan bersama Bapa. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menolak bahwa Yesus memiliki kemuliaan ilahi sejak kekekalan. Yang kedua, Yesus dan Bapa adalah satu. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Jika Bang Juma ingin konsisten, ia harus menerima bahwa Yesus memiliki kesatuan yang unik dengan Allah yang bertentangan dengan konsep tauhid dalam Islam. Yang ketiga, Yesus memiliki otoritas memberikan hidup kekal. Baca ayat 2-nya, Bang Juma. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Dalam Islam, hanya Allah yang bisa memberikan hidup kekal. Tetapi dalam ayat ini, Yesus mengklaim memiliki otoritas tersebut, ya Bang Juma. Kesimpulan, Bang Juma pakai cherry picking. Jika Bang Juma ingin menjadikan Yohanes 17 ayat 3 sebagai bukti bahwa Yesus adalah Muslim, ia juga harus menerima ayat-ayat lain yang bertentangan dengan teologi Islam. Namun ia mengabaikan ayat-ayat tersebut yang menunjukkan adanya pendekatan cherry picking dalam argumentasinya. Nah, kita akan bahas apa itu kesalahan metode cherry picking. Bang Juma hanya mengambil satu ayat, yaitu Yohanes 17 ayat 3, dan mengabaikan ayat-ayat lainnya yang berbicara tentang keilahian Yesus. Ini adalah kesalahan metode yang disebut cherry picking, atau memilih-milih ayat tanpa melihat konteksnya secara keseluruhan. Jika kita ingin memahami Yohanes 17 ayat 3 dengan benar, kita harus melihat keseluruhan pasal Yohanes 17. Dalam konteks ini, Yesus bukan hanya seorang nabi, tetapi juga pribadi yang telah ada sejak sebelum dunia diciptakan, ayat 5-nya. Pribadi yang memiliki otoritas untuk memberikan hidup kekal, ayat 2-nya. Pribadi yang memiliki hubungan yang unik dengan Bapa, ayat 21 dan 22-nya. Semua ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menolak keilahian Yesus. Jadi nggak tepat kalau disebut Yesus adalah Muslim dengan mengambil ayat Yohanes 17 ayat 3 ini, ya Bang Juma. Kesimpulan, Yohanes 17 ayat 3 tidak membuktikan Yesus adalah Muslim. Yohanes 17 ayat 3 tidak bisa disamakan dengan syahadat Islam. Karena Yesus bukan hanya Nabi, tapi juga Mesias yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Jika Bang Juma ingin mengkonsisten dengan Yohanes 17 ayat 3, ia juga harus menerima Yohanes 17 ayat 5, ayat 2, ayat 21 sampai 22 yang menunjukkan bahwa Yesus memiliki keilahian dan otoritas ilahi. Bang Juma melakukan kesalahan cherry picking dengan mengambil satu ayat dan mengabaikan keseluruhan konteksnya. Jadi, klaim bahwa Yohanes 17 ayat 3 membuktikan Yesus adalah Muslim adalah klaim yang salah dan tidak berdasar secara teologi maupun logika, ya Bang Juma. Salam. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah satu. Mereka Bani Israel mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. 2. Mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. La ilaha illa huwa wa ana Yesus Rasulullah. Jelas. Jadi tak ada jalan Yesus itu Kristen.